Oh, nek setiap musim kemarau niku mendhet kajeng. Nek umpami dereng angsal pesenan di stok ngoten nggih, ditandon. Sak biji 1.200. Gangsal atus. Jadi mun dados pendamelan tetep Pak niki, pados kajeng Pak nggih. Pencah sekolah, Mas. Nggih. Gadah nyoga pinten, Pak? Alih. Alih. Tasih sekolah ten napa? Iki tunggal pun magang teng Bojonegoro. Sing tunggal kelas setunggal SD Ngasem. Dalan-dalan ayo to Mas itu aspalan ratusane mun eco Pak nggih. Ngeten iki kajenge damel kiambak napa? Sade Mas. Disade. Sibukane ngeten iki tiyang mriki. Ngeten iki sak sepeda ini disade pinten Pak? 50.000 niki. Niki sedaya 50.000. Nggih. Ngeten iki pun pesenan ya Pak. Oh, sampun dipesen ngoten nggih. Nggih. Nek umpami dereng angsal pesenan nggih mboten mendhet. Nggih, mendhet tapi kan damel tandon lho. Oh, ditandon. Nggih, dipendhet to. Di stok nggih. Nggih. Ini teman-teman, cara kita masyarakat di pedesaan, kalau kita mencari nafkah atau mencari uang itu berbagai macam cara Pak nggih. Coba. Yang penting menghasilkan Pak nggih. Tapi pejabatnya enak-enakan Pak nggih. Kalau kita hidup di pedesaan itu dengan cara bertani, dengan cara beternak, juga bisa dengan cara menjual kayu bakar Pak nggih. Tapi setiap hari ngeten iki pun mesti anu Pak, mendhet ngeten iki. Pokoke musim kemarau tak niki Pak. Oh, nek setiap musim kemarau niku mendhet kajeng. Nggih. Nek umpami dereng angsal pesenan di stok ngoten nggih, ditandon. Mungkin nek sampun ten musim hujan kathah sing butuhna Pak nggih. Berarti sak menten iki 50.000 niki sak kibik Pak. Sak kibik wonten niki. Mboten wonten nggih. Mboten. Bijian to niku. Oh, disadi bijian. Nggih. Ngeten iki Nggih, gangsal atus to bijane. sak biji 1.200. Gangsal atus. Nggih. Ini teman-teman. Jadi kayu bakar ini dijual sama bapak itu satu bijinya itu 500 ya Pak ya, 500 rupiah. Jaluane garing campuran lah. Tapi yang diinginkan pesanannya itu minta yang kering.
Ini kalih Bapak sinten Pak jenengan? Bus. Agus. Oh, Bapak Agus. Daleme desa pundi Pak? Trenggulunan. Trenggulunan. Asem. Pak. Trenggulunan derek Kecamatan Ngasem nggih. Berarti 50.000 niku sak sepeda niki Pak nggih. Tapi njaluke niku garing nggih. Nggih. Garing. Biasanya balik pindho, Mas. Niki nembe sak sepeda niki. Nggih. Biasanya sedino niku angsal pinten sepeda Pak? Gampangane sedino iso ngasilno rong sepeda entuk 100.000 Pak ya. Nggih. Ngeten iki tunggak alas napa tunggak iki Mbak? Ya alas, Pak. Tapi sing mboten kangge nggih. Nggih. Sing sampun mboten diopeni kalih perhutani nggih. Nggih. Balik pindhonya, Gus. Hah? Balik pindhonya. Ora bocor, Mon. Bocor. Ini teman-teman. Jadi Bapak Agus dari Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem setiap harinya itu mengambil kayu bakar di hutan Pak nggih. Setiap hari bisa menghasilkan 100.000. Kalau satu sepeda ini dihargai oleh Bapak Agus ini 50.000. Ini nanti akan dibawa pulang. Sing niki dereng dipesan Pak nggih. Kalau ini sudah dipesan kata bapaknya. Tapi kalau belum ada yang memesan biasanya ditaruh di rumah. Nanti buat persiapan atau tandon. Biasanya kalau musim penghujan itu banyak yang membutuhkan kayu bakar. Bocor. Bocor lah piye? Wes, tak tambolo. Ini sepena. Ini cara menalinya teman-teman. Meskipun pekerjaannya mencari kayu bakar, tidak semua orang punya peluang Pak nggih. Nggih to kok. Kalau belum punya pelanggan nggak bisa menjual kayu bakar. Duwe wong duwe bosen lho. Nggih. Istilahnya gadah bos ki Mbak. Cara menalinya Bapak Agus juga sudah lihai karena sudah pekerjaan rutinnya Pak nggih. Ini nanti langsung dibawa ke rumah yang membeli atau disetorkan langsung teman. Larian nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimurahkan rezekinya dimanapun teman-teman berada. Perjalanan video YouTube kita kali ini lagi berada di suatu daerah. Daerah ini tepatnya di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam perjalanan kita saat ini tidak sengaja bertemu dengan seorang warga di suatu pedesaan. Beliau bernama Pak Agus. Profesi beliau adalah pencari kayu bakar di hutan. Sebagai warga yang tinggal di suatu perkampungan atau pedesaan, beliau sudah cukup senang dan bersyukur. Selain bertani dan beternak, beliau juga mendapatkan hasil tambahan dari menjual kayu bakar tersebut. Semua itu beliau lakukan demi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, terutama untuk membiayai kedua anaknya yang masih belajar di bangku sekolah. Tentunya teman-teman juga penasaran akan dibawa kemanakah kayu-kayu bakar tersebut. Kalau begitu, ikuti terus perjalanan video ini
hingga usai. Niki dalamnya Pak, dalamnya jenengan. Oh, sing niki damel nyetok ngoten. Inilah suasana kehidupan masyarakat di pedesaan. Fakta dan kenyataan yang kita temui bahwa kehidupan seorang rakyat dibilang oleh pejabat-pejabat itu adalah rakyat jelata. Inilah kehidupannya masyarakat kita di pedesaan atau di perkampungan. Masyarakat di pedesaan itu cara untuk mendapatkan rezeki, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari itu berbagai macam cara menurut keahlian dan kondisi di suatu perkampungan. Salah satunya ini teman-teman, Bapak Agus ini adalah seorang warga di perkampungan suatu pedesaan di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Beliau sehari-harinya itu mencari kayu bakar di kawasan hutan perhutani. Tentunya kayu-kayu ini kayu yang sudah tidak dipakai lagi di kawasan hutan. Tentunya oleh pihak mandor atau perhutani itu diizinkan, ini tidak mencuri. Dan beliau ini setiap hari itu berbolak-balik ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar ini. Biasanya beliau Pak Agus ini setiap harinya itu kalau tidak ada halangan atau selain di hari Jumat itu beliau bisa 2 kali balik ke hutan. Dan beliau ini setiap 1 kali angkut atau 1 sepeda itu dihargai oleh bosnya, oleh bos yang mengepul atau menandon kayu bakar ini dihargai 50.000. Jadi setiap hari kalau Pak Agus ini mendapatkan 2 sepeda maka mendapatkan hasil 100.000. Itu belum termasuk bensin, belum termasuk rokoknya, dan
belum termasuk yang lain-lain. Tapi beliau sudah merasa senang karena mendapatkan pekerjaan yang dibilang sudah rutin, bisa dijadikan mata pencaharian setiap harinya. Inilah kenyataan dan kehidupan seorang warga masyarakat di pedesaan yang selalu dikatakan oleh orang-orang atas itu sebagai rakyat jelata. Inilah kehidupan mereka di perkampungannya masing-masing. Ini cuma contoh salah satu dari kehidupan warga di pedesaan. Inilah kenyataan hidup masyarakat di pedesaan, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan sesuatu rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup itu, masyarakat kecil harus bekerja keras, membanting tulang demi mencukupi kebutuhan keluarga. Dan beliau punya 2 anak, yang satu sekolah di SMK dan yang satu masih di SD. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa hidup itu memang harus berjuang tanpa mengenal menyerah dan lelah. Ini rumah-rumah di Desa Trenggulunan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Di sana itu ada yang memelihara kambing. Nah, di kampung ini rumah-rumahnya masih banyak yang terbuat dari bahan kayu, teman-teman. Di sini juga rumahnya masih terbuat dari bahan kayu dan belum dipondasi juga. Kebanyakan di kampung ini rumahnya masih dari kayu-kayu, namun kayu jati ini, teman. Ini sepertinya sumurnya masih aktif. Suasana perkampungannya masih seperti perkampungan zaman dulu, teman-teman. Ini di depan rumah-rumah warga masih langsung area perkebunan. Ini ditanami jagung. Ini yang ditanam lebih dulu sudah dipanen dan ada yang lagi masih muda. Ini di depan ini juga ada kambing.
di depan sana itu juga ada rumah lagi teman-teman. Jadi rumah di sini memang kebanyakan masih terbuat dari bahan kayu. Di sana itu, di depan sana itu juga masih pepohonan yang sangat lebat. Di sini juga akses jalannya untuk menuju ke rumah juga masih berupa tanah.